Pada pagi hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Sebagaimana modul yang telah kita pelajari yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil. Karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan murid yang kurang pintar. Ciri karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain adalah lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan dan guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas yang efektif. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 hal yang dapat dilakukan, antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei yang menggunakan angket dan lain-lain. Yang kedua, merancang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan baik dari segi strategi, materi, ataupun cara belajar. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang berlangsung. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan kunci pokok kita untuk dapat menentukan langkah selanjutnya. Jika hasil pemetaan kita tidak akurat, maka rencana pembelajaran dan tindakan yang kita buat dan lakukan akan menjadi kurang tepat. Untuk memetakan kebutuhan belajar murid, kita juga memerlukan data yang akurat, baik dari murid, orang tua, atau wali, maupun dari lingkungan. Ya, dalam pembelajaran diferensiasi, terdapat 3 strategi diferensiasi, antara lain diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan berbagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid ataupun kombinasi dari ketiganya. Jadi guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar dari murid. Yang kedua, ada proses pembelajaran. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan ada 4 cara ya, sesi proses ini. 1, menggunakan kegiatan berjenjang. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di setiap sudut-sudut minat belajar dari murid. Yang ketiga, mengagendakan individual untuk murid. Daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil yang menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, mengembangkan kegiatan bervariasi. Sedangkan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan hasil atau yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Karangan contohnya, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Diferensiasi produk yang diberikan meliputi 2 hal, memberikan tantangan dan keragaman atau bervariasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan. Jadi penerapan pembelajaran diferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan utama kepada murid itu sendiri. Jadi mari kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid dan dapat menjawab setiap kebutuhan pembelajaran dari setiap murid. Selamat menyaksikan video berdiferensiasi berikut ini. Yang bagus ya. Penggerak angkatan 8, kolaborasi dan inovasi, kreatif dan mandiri,
Angkatan 8, agen perubahan. Semangat berbagi itu pasti, penuntun adalah kami. Penggerak Angkatan 8, agen perubahan. Agen perubahan, agen perubahan. Bisa berkreasi sendiri, ya. Penggerak Angkatan 8, kolaborasi dan inovasi, kreatif dan mandiri. Turut penggerak Angkatan 8, turut penggerak Angkatan 8, saling menuntut pasti berbagi. Turut penggerak Angkatan 8, agen perubahan. Semangat berbagi itu pasti, penuntun adalah kami. Penggerak Angkatan 8.